Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini sesuai requestan dari salah satu teman kita atau subscriber saya yang sering banget nanya ya di inbox Facebook tentang kelemahan merpati berwarna blorok. Ini mohon maaf baru bisa saya buatkan videonya sekarang. Jadi kita akan langsung saja bahas apa sih kelemahan merpati berwarna blorok. Yang pertama teman-teman, merpati berwarna blorok ini memiliki kelemahan jarang diminati para pemain merpati kolong. Kenapa kok jarang diminati? Yang pertama, terbang terlalu tinggi. Rata-rata merpati blorok itu terbangnya terlalu tinggi teman-teman. Kenapa kok tinggi nggak disukai? Nah, karena ini merpati kalau buat kolong terlalu tinggi, nitik ya teman-teman, terlalu tinggi banget ya, sampai kelip-kelip itu nggak cocok ya. Bagusnya merpati kolong kan tingginya ya 3/4 lah seperti itu. Tapi kalau merpati blorok itu rata-rata full tinggian. Ya belum tentu semua merpati blorok begitu, tetapi rata-rata lah, ibaratnya ada 10 merpati blorok yang terbang full tinggi, ada 8 atau 9. Sisanya itu terbangnya normal atau 3/4 ataupun bawahan ya, seperti itu. Nah, jadi itu kenapa merpati blorok memiliki kekurangan yang kurang diminati oleh para pemain merpati kolong. Lalu untuk yang kedua teman-teman, merpati blorok ini memiliki kelemahan CC rata-rata sedang sampai ke lambat sampai sedang ya. Saya jarang menemui merpati blorok yang terbangnya super kenceng dibanding merpati gambir, megan, tritis, kelabu itu ya. Itu merpatinya lumayan kenceng-kenceng ya, atau yang kenceng banget seperti itu. Kalau merpati blorok ada juga teman-teman yang kenceng ya, tetapi kebanyakan cc-nya sprintnya itu sedang atau lebih ke lambat lah. Yang kenceng-kenceng juga banyak, tapi sudah disilang-silang darahnya sama merpati kolong, merpati balat itu juga sudah bagus sebenarnya, sudah kenceng, tapi rata-rata merpati blorok ini khasnya tinggian seperti itu. Oke, lalu selanjutnya apa kelemahan merpati blorok? Untuk yang ketiga yaitu di penjodohan teman-teman. Ini menurut pengalaman saya pribadi, merpati blorok ini dijodohkan agak sedikit pilih-pilih betina. Beda kita jodohkan merpati warna hitam polos atau warna-warna gambir itu lebih gampang teman-teman. Warna kelabu itu ya, itu lebih gampang dibanding merpati blorok rata-ratanya. Apakah ada merpati blorok yang gampang dijodohkan? Ya banyak juga, tetapi di pengalaman saya rata-rata itu agak sedikit pilih-pilih betina. Ibaratnya si blorok A sama si blorok B itu seleranya agak berbeda teman-teman. Yang satu suka sama-sama merpati blorok, yang satu yang B suka sama megan. Kadang ditukar nggak mau ya, tapi kalau saya pelihara yang model-model kelabu itu saya jodohkan sama warna apa saja mau teman-teman, seperti itu. Dan giringnya pun juga bagus-bagus. Tetapi kalau merpati blorok ini kita jodohkan paksa, giringnya akan kurang keket, kurang keras ya. Jadi nanti performanya akan menurun. Kalau giringnya jelek, merpati itu tidak akan maksimal untuk tenaganya, untuk buat main ya teman-teman, buat tomprangan, buat tinggian itu kurang bagus kalau giringnya jelek. Lalu untuk kelemahan selanjutnya yang keempat ya, itu di giringnya teman-teman. Giringnya apakah jelek? Enggak teman-teman, enggak jelek ya, tetapi agak sedikit perlu perawatan lebih khusus. Jadi perlu perawatan ya teman-teman. Ibaratnya kita merpati model-model yang gampang giring kan model kelabu, gambir itu kan kita umbar saja merpatinya giringnya keket banget. Tetapi kalau merpati blorok ini harus kita rawat ya, kita bekep di besek, kita bekep di pakupon, baru giringnya nanti keket banget. Jadi kalau cuma kita umbar biasa, giringnya ya kadang-kadang itu nggak keket teman-teman, kadang dikelepek nggak mau main slok ya, seperti itu. Jadi perlu perawatan lebih khusus, lebih lebih intens lah, lebih ya pokoknya lebih dikhususkan seperti itu teman, lebih rutin perawatan. Oke, lalu untuk selanjutnya kelemahannya apa? Di
harga jual teman-teman. Harga jual di pasaran sini ya, kalau di daerah saya ini lumayan bagus kalau untuk merpati blorok. Tetapi di beberapa daerah, saya pernah main ke daerah Jogja teman-teman, yang rata-rata pemainnya banyak yang kolong. Di daerah situ kebetulan banyak sekali pemain merpati kolong, itu merpati blorok murah-murah teman-teman. Itu sampai harga itu saya pas main ya, itu sudah lama, tapi itu 10.000 sampai 15.000. Ada juga yang 20.000 teman-teman, tetapi kebanyakan ya itu harganya 15.000 sampai 20-an ribu lah, 10.000 juga ada, seperti itu ya. Nah, jadi beda sama merpati-merpati yang model warna-warna basic teman-teman, seperti Megan, itu harganya juga lumayan lah, ibaratnya 25, 30 seperti itu. Jadi blorok itu kalau di pasaran merpati kolong harganya agak turun. Tapi kalau di daerah saya sini merpati blorok ini malah tinggi teman-teman. Jadi menyesuaikan daerah ya. Kalau di daerah saya sini merpati blorok itu sampai 35.000 ya, 30, 35, kadang ada yang 45 kalau di pasar ya. Tapi di beberapa pasar merpati kolong itu merpati blorok harganya jatuh banget. Seperti itu. Oke, lalu kelemahan berikutnya apa? Kelemahan berikutnya ada di manuver turun teman-teman ya. Ini saya pernah melatih merpati blorok di kolong dulu pas saya main kolong ya. Itu ya untuk terbangnya bagus teman-teman, sebenarnya sudah masuk ya 3/4, CC juga sudah lumayan kenceng, tetapi nukiknya, manuvernya itu sangat kurang. Itu di merpati yang pernah saya alami seperti itu ya, beberapa merpati blorok seperti itu. Apakah ada yang bagus? Tentu saja ada. Di perlombaan pun ada yang bagus teman-teman. Itu ya kenceng-kenceng juga merpatinya seperti itu. Tetapi di fakta lapangan kebanyakan itu merpati blorok kurang di manuvernya juga, turunnya kurang, lossnya itu kurang ya, seperti itu. Sebenarnya tenaga jarak jauhnya bagus banget ya, nggak gampang lelah merpatinya, tetapi tadi di turunnya, padahal turun merpati blorok turun merpati saat perlombaan, saat latihan itu sangat diperlukan ya, sangat krusial seperti itu teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ini merpati blorok merpati yang kurang konsisten juara teman-teman. Maksudnya mental juaranya itu kurang. Ini di pengamatan saya ya, itu merpati blorok jarang banget yang masuk di kejuaraan merpati kolong, balap ataupun kolongan bebas. Kalau meja itu ada beberapa teman-teman. Itu agak jarang ya merpati blorok yang ikut perlombaan dan menang pertandingan.